Masih diambang pintu kejahilian, belum mengerti Islam, belum mengenal Allah. Tetapi karena perjuangan Rasulullah, kita masih diambang pintu kejahilian, belum mengerti Islam, belum mengenal Allah. Tetapi karena perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya mengorbankan nyawa dan juga jiwa raga, sehingga hari ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Kita bisa menjadi hamba Allah yang diridhoi karena kita berserah diri mengambil ajaran Islam sebagai jalan hidup kita. Maka patut kita syukuri pula. Dan tak lupa sholawat dan salam ini selalu kita aturkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah beliau serta istiqomah di atasnya sampai akhir hayatnya. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita salah satu di antara orang-orang yang istiqomah dalam mengamalkan sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, maka wajib bagi khatib untuk berwasiat kepada diri khatib khususnya dan umumnya kepada sidang jamaah sholat Jumat agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Setiap hari, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena hanya takwa yang akan kita bawa sebagai bekal untuk menemui Allah nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa." Dan berbekallah kalian wahai umat manusia, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan Allah tidak melihat hambanya mulia karena harta, jabatan atau pangkat, melainkan Allah melihat hambanya mulia karena takwa, bagusnya takwa yang dimiliki di dalam jiwanya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bagus takwanya. Maka kita selagi masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nyawa untuk hidup, dunia hanya sementara. Di dunia tugas kita hanya untuk beribadah dan meningkatkan kualitas takwa kita. Karena umur tidak menjamin, kematian pun kita tidak tahu kapan datang. Yang pasti kita akan dipertanyakan oleh Allah. Di dunia apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan pertemuan yang besar dengan Allah nanti. Maka satu-satunya bekal yang bisa kita bawa dan yang layak kita bawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah takwa. Maka bertakwalah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam perjuangan pasti akan mengalami banyak ujian dan cobaan. Tidak mungkin perjuangan itu berjalan mulus selayaknya sebagaimana kita harapkan. Perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan, baik itu perasaan kita, harta kita maupun nyawa kita. Nabi Muhammad beserta nabi-nabi sebelumnya, Allah telah membebankan kepada mereka suatu misi yang sangat berat, yaitu mendakwahkan, memperkenalkan Allah kepada para umatnya, agar umatnya mengenal Allah. Maka mereka, para nabi yang sudah Allah jamin surga, tetap merasakan ujian. Nabi Muhammad contohnya, yang dahulu sebelum diangkat menjadi Rasul, yang dahulu sebelum mengemban misi tauhid, dijuluki Al-Amin oleh kaumnya. Bahkan dalam kaum kekafiran tatkala itu Abu Jahal pun tetap menjadikan Nabi Muhammad sebagai saudara dan juga sahabatnya. Tetapi keadaan berbalik setelah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kebenaran kepada umatnya. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, mengemban misi tauhid, apa kejadiannya? Para sahabat yang dahulu menjuluki Al-Amin kepada Rasulullah berbalik menjuluki Al-Kadzdzab kepada Rasulullah, pendusta, majnun, orang gila, orang yang penyihir. Bahkan Abu Jahal menjadi musuh paling berat dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuktikan bahwa siapapun yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, yaitu menyampaikan kebenaran, akan selalu mendapatkan ujian dan cobaan. Baik itu dimusuhi, baik itu dihina, baik itu dikucilkan, bahkan yang paling berat adalah ia harus mengorbankan nyawanya demi perjuangan yang suci ini. Maka ketika seorang hamba diuji, di situ terlihat dia benar-benar beriman atau berdusta terhadap keimanannya. Di dalam surat Al-Ankabut Allah
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka tidak akan diuji setelah mereka mengikrarkan bahwa diri mereka beriman? Kata Allah, sesungguhnya kami akan menguji, memberikan ujian dan cobaan kepada orang-orang yang mengaku beriman, agar terlihat nampak yang mana orang-orang benar beriman, yang mana orang tersebut berdusta. Maka dengan adanya ujian dan juga cobaan yang Allah berikan dalam perjuangan kita, terlihat nampak yang mana betul-betul bersungguh dalam ujian, yang mana betul-betul bersungguh-sungguh dalam menegakkan dakwahnya, dan mana yang dusta terhadap keimanannya. Kita wajib merasakan apa yang Rasulullah SAW rasakan. Rasulullah diuji, dimusuhi, bahkan ingin dibunuh. Maka apalagi kita yang belum ada jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita pun akan merasakan sama sebagaimana yang Rasulullah dan para sahabatnya pernah laksanakan. Bagaimana Ammar bin Yasir sekeluarga disiksa karena mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dan mendakwahkannya. Ibunya menjadi syahidah, orang yang mati pertama di dalam Islam karena dibunuh membela kalimat la ilaha illallah. Berikutnya bapaknya si Yasir disiksa lalu mati di dalam keadaan tauhid. Bilal bin Rabah disiksa dikarenakan ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan percaya kepada Allah serta Rasulullah Muhammad. Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah yang dahulu sebelum masuk Islam menjadi sorotan umat, menjadi idola bagi bangsa kaum Mekah. Tetapi tatkala masuk Islam, Mus'ab bin Umair menjadi orang seperti gelandangan karena dilucuti pakaiannya oleh keluarganya dan dimusuhi oleh para sahabatnya, sehingga ia menjadi orang yang miskin, sangat miskin di Makkah tatkala itu. Hal ini merupakan gambaran nyata bahwa siapa saja yang melanjutkan perjuangan Nabi akan Allah berikan ujian dan cobaan, agar nantinya orang yang istiqomah di atas perjuangan ini betul-betul orang yang Allah ridhoi. Allah memfilterkan yang mana yang benar, yang mana yang dusta, yang mana yang benar-benar bersungguh karena Allah, berjuang karena Allah, dan mana yang berjuang atas kedustaan. Allah akan pilih yang Allah masukkan ke dalam surga melalui ujian yang Allah berikan. Maka bagi kita, jangan pernah mengkhayal kita untuk masuk surga. Jangan pernah kita mengkhayal bahwa kita pasti masuk surga sebelum kita siap menerima ujian yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengancam dan menanya kepada umat manusia, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Jangan kalian kira bahwa kalian masuk surga sebelum kalian ditimpa sebagaimana orang-orang dahulu ditimpa ujian berupa kegoncangan pada ekonominya. Ketika orang merealisasikan dakwah tauhid, kelak Allah akan menyempitkan ekonominya untuk menguji dia. Apakah dia serius berjuang atau tidak? Apakah dia lebih mementingkan din Allah, apakah dunianya? Maka Allah sempitkan ekonominya untuk menguji dia. Lalu Allah uji dengan para sahabatnya yang dahulu hubungan dia dan para sahabatnya berjalan begitu mulus. Ketika dia sudah menerima misi tauhid, dia dan para sahabatnya bermusuhan. Allah uji dia. Lebih memilih dicintai oleh manusia apa dicintai oleh Allah? Kalau ia lebih memilih dicintai oleh Allah, maka dia terus istiqomah dalam melanjutkan perjuangan. Tetapi jika yang lebih ditakutkan adalah dimusuhi oleh kawan-kawannya, maka ia kembali futur dari keimanan. Dan ini yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah dan para sahabatnya dulu sampai bertanya, saking beratnya ujian yang beliau rasakan, kapan pertolongan Allah datang? Maka Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang.